Hai, gue Dr. Kenny. Dan gue Dr. Infil, Welcome to Ask the Doctors. Doctors. Nah, sekarang kita akan bahas soal COVID-19 karena ini lagi marak-maraknya banyak banget hoax. Dan untuk tahu tentang info informasinya, stay tune sampai akhir video. Nah, sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah, hidupin loncengnya, dan like, comment, and share this video. nah, jangan lupa juga kalau semua yang kita omongin di sini itu nggak bersifat mutlak. Ya, karena informasinya COVID ini sangat amat baru dan berubah-berubah terus, setiap hari bisa berubah. Tapi kita sudah cariin buat kalian informasi-informasi terbaru dan dari sumber yang kredibel. Oke, langsung kita mulai aja ke videonya. COVID-19. Coronavirus Disease 2019. Kenapa 2019? Karena dia emang strain terbaru ini dia ditemuin 2019. Jadi dia ini kayak cucu aja, cucu terbaru. Padahal dia udah ada keluarga-keluarga sebelumnya nih. Contohnya kayak SARS 2002, terus MERS-CoV 2012. Gitu dan kan. common cold atau yang kita biasa netizen plus 62 nyebutnya masuk angin, panas dalam tuh kayaknya gitu, flu ya gitu. Itu juga masuk coronavirus. Cuman coronavirus yang 2019 ini dia strain terbaru, jadi kayak cucunya dia generasi baru. Nah, kenapa sih si COVID-19 ini bisa sampai menggencarkan masyarakat nggak cuma di Indonesia tapi di dunia? Karena ini global outbreak ya. Kalau kita di dunia kedokteran nyebutnya pandemic. Pandemic sendiri itu apa sih? Pandemic itu adalah pola penyebaran penyakit, ya nggak harus COVID, segala macam penyakit yang antar benua. Nah, biasanya, tapi karena ini kasusnya udah bukan antar benua lagi ya, udah worldwide, sudah satu dunia gitu loh. Makanya ini menjadi suatu hal yang global crisis ya. Nah, global crisis. Nah, tapi kenapa kira-kira bisa terjadi pandemik dalam waktu hitungan bulan? Kalau dari berdasarkan CDC ya, itu virusnya memang highly contagious atau mudah menyebar. Kedua, penyebarannya itu transmisinya melalui droplet. Nah, droplet tuh apa sih? Droplet tuh ketika kita batuk atau kita bersin, kita itu kan mengeluarkan ada cairan kecil gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai droplet. Nah, droplet ini yang mengandung virus ini bisa menyebarkan virus ke orang lain gitu. Jadi dia ketika setiap kali kita batuk atau bersin, itu dia bisa dalam jarak yang 1-2 meter, itu bisa menyemburkan sekitar 3.000 droplet. Bayangin, 3.000 droplet berapa banyak virus virusnya. yang di dalamnya ya. Nah, jadi kita bahas ini kenapa? Karena itu pentingnya yang diomongin sama petugas kesehatan, nggak cuma asal diomongin doang. Perilaku hidup bersih sehat. Dari cuci tangan, cuci tangan. Dan ya bolehlah penggunaan masker, hand sanitizer, tapi yang dianjurkan adalah sebenarnya cuci tangan dengan air dan sabun. Ya. Oh, dan satu lagi nih, etika batuk dan bersin itu penting sekali. Jadi di segmen yang kali ini kita bakal bahas tentang 3 macam itu, yaitu adalah etika batuk, penggunaan masker, dan cuci tangan. Jadi kenapa sih sebenarnya etika batuk sama bersin itu penting banget gitu? Karena ya tadi yang udah disebutin, pola penyebaran penyakitnya menurut CDC yang terbaru adalah droplet itu. Dan yang benernya itu batuk itu gimana sih? Maksudnya batuk asal batuk aja, nutup pakai tangan begitu, atau gimana? Gitu? Sebenarnya batuk yang benar tuh yang kita diajarkan adalah menggunakan siku bagian dalam atau bentuknya kayak ngedep gitu. Jadi dia menggunakan siku bagian dalam. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan tangan kalian, terus kalian megang laptop, salaman, megang pintu, pegang pintu, kunci, ya kan? Megang pinjam handphone teman, nular. Dropletnya akan nempel di tempat yang kalian pegang. Dan ketika orang lain pegang, terus nggak cuci tangan, makan, pegang wajahnya, itu bisa tertular. Jadi balik lagi supaya juga cuci tangan. Cuci tangan. Jadi kita akan tunjukin gambar di sini. Ini ada berapa lama virusnya dapat bertahan di tiap-tiap permukaan yang berbeda. Nanti kita tunjukin ya. Oke, lalu kalau misalkan kenapa siku dalam ya? Karena kalian kan nggak mungkin pegang barang pakai siku tangan terus dioper kan, tapi pakai tangan. Jadi kalau siku dalam ya itu lebih menurunkan resiko untuk nularin ke orang gitu. Apa batuknya harus pakai lengan dalam. Lalu kedua masker.
Gimana nih? Jadi siapa yang perlu pakai masker sebenarnya nih? Jadi kenapa kita sebutin yang pertama itu bukan masker dulu ya? Kenapa cuci tangan dulu? Ya karena masker tuh eh, penting, diperlukan, cuman bukan yang terutama. Bukan untuk melindungi kita gitu dari virus, tapi mencegah orang yang sakit menularkan virusnya. Nah, jadi komponen masker dulu deh kita bahas. Komponen masker tuh ada 3 lapis ya. Dia ada lapis yang terluar, dia bersifat water repellent. Kalian coba deh kalau punya masker ya. Kalian cipratin air dan kayak di daun talas, jadi nggak masuk. Lalu lapisan paling dalamnya itu isinya bersifat absorban. Ketika kalian bersin atau batuk, dia terserap di situ. Nah, di antara mereka berdua ada satu pelapis, itu fungsinya untuk nyaring. Seberapa efektivitas tiap-tiap masker kan beda-beda ya. Tiap-tiap masker tuh punya efektivitasnya sendiri dalam menyaring suatu komponen. Nah, lalu yang WA bilang tuh benar nggak sih katanya yang bagian berwarna di dalam? Nih, coba bayangin ketika kita punya masker. Tadi kan bagian dalamnya yang menyerap, bagian luar yang mengripel atau biar mencegah tidak masuk ke dalam. Nah, ketika kita pakai terbalik gitu ya. Ketika kita pakai terbalik, yang bagian menyerap jadi di luar. Jadi yang harusnya melindungi diri, melindungi kita, malah menyerap hal-hal yang dari luar gitu. Dan makanya nggak direkomendkan menggunakan masker yang cuci ulang, cuci pakai yang bersifat dari kain. Harus masker menggunakan 3 komponen itu untuk mencegah COVID yang transmisinya menurut CDC menggunakan droplet sampai sekarang. Walaupun per tanggal 18 kemarin WHO atau WHO udah ngeluarin precaution, warning. Katanya dari WHO ini virus ini bisa menjadi airborne. Ya, jadi airborne precaution aja karena menurut beberapa penelitian dia bisa tahan 3 jam di udara. Dan kalau memang itu terjadi, masker ya mungkin udah nggak efektif ya. Tapi bisa juga ya sekarang ini ketika kita batuk, droplet itu ada yang berukuran kecil sekali. Nah, droplet yang kecil ini bisa bertahan di udara, mengambang di udara, dan virusnya ini bisa bertahan hingga 3 jam. Makanya penting banget ya ketika batuk, kita batuk ke dalam siku dalam dan mengarah ke lantai biar dropletnya langsung jatuh ke lantai, nggak di udara gitu. Terus ngomongin soal harga masker yang melonjak, kita ngomongin masker deh, kita ngomongin APD, alat pelindung diri, yang harusnya kita nggak bilang kalian nggak boleh pakai, cuman karena para petugas kesehatan yang langsung ngeladenin para orang-orang sakit, sebenarnya ada baiknya kalau para petugas kesehatan itu mendapatkan supply yang cukup, nggak harus berlebih, yang penting cukup, yang lain juga boleh kedapatan, yang penting cukup. Nah, cuman kalau dari yang saya lihat nih, yang saya dengar-dengar, ada beberapa oknum yang katanya memang nimbun. Kenapa nimbun? Karena namanya bisnis ya kan, yang penting cuan, itu dia sifatnya kan supply and demand. Ketika supply-nya turun, demand-nya meningkat, harganya melonjak jauh. Kita kesusahan sekarang nyari APD, ya nggak? Saya lihat di beberapa tempat teman-teman saya, ada yang pakai jas hujan, ponco ya, ponco, bahkan ada yang nggak kebagian dan dia pakai kantung tong sampah. Kasian banget gak sih? Kita tuh sebagai petugas kesehatan mau bantuin orang sakit, mau banget bantuin orang sakit, cuman minimal kan kita dikasihkan alat pelindung diri. Jadi kan kita bantuin kalian dengan berarti kita kan nggak harus sakit dong. Kita bantu orang sakit, kita stay sehat, kita bisa balik ke keluarga kita dengan nggak sakit. Tapi kalau APD kita dimonopoli, nggak optimal penggunaannya, boro-boro penggunaannya, pakai nyarinya pun susah. Ya kan, jadinya kita mau bantu orang, tapi kita nggak mau mati konyol, cuman karena APD kita dimonopoli orang. Padahal petugas-petugas medis itu adalah orang-orang yang beresiko tinggi, karena mereka itu sebagai orang-orang yang ada di front line, di depan gitu, terutama yang di IGD, nggak cuma di IGD ya, di puskesmas, di mana aja gitu. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga, cuci tangan. Pentingnya cuci tangan, karena ya sampai sekarang tadi kan kita masih berpegang teguh pada droplet. Jadi ketika, ya nggak semua orang tahu etika batuk, dan kalau tahu pun nggak semuanya mau ngelakuin, ya mungkin itu dosa yang cukup oke ya, jadi udah tahu tapi nggak mau ngelakuin tuh. Mungkin 1-2 kali lupa lah. Lupa masih oke. Nah gitu. Cuman kalau misalkan ada orang batuk terus dia megang pintu lift atau megang pencetan nomor, dia megang sebelum kalian, itu dia bisa bertahan berapa jam di atas besi atau aluminium ya kan. Kalau dia bisa bertahan 5-8 jam, ya dia baru pakai setengah jam yang lalu, kalian bisa kena gitu loh. Jadi cuci tangan. Jam. Kalau sampai 4-5 hari
Kalau sampai 4 sampai 5 hari, bayangin gimana. Jadi itu pentingnya cuci tangan. Cuci tangannya dianjurkan menggunakan air dan sabun. Kalau untuk orang-orang yang bekerja dengan waktu kerja yang tinggi, nggak sampai cuci tangan terus, boleh pakai hand rub. Makanya hand rub juga jangan diperdagangkan, bos. Ingat, bos. Sanitizer. Ya, jangan semuanya diduitin, boleh. Tapi kira-kira. Nah, terus habis itu penggunaan hand sanitizer tuh. Fun facts. Fun facts. Jadi COVID-19 itu tidak efektif bila menggunakan hand rub dengan komposisi chlorhexidine. Jadi harus alkohol minimal 60%. Nah, jadi chlorhexidine, tapi kalian boleh cari chlorhexidine. Ada yang alkohol plus chlorhexidine, tapi kalau misalkan yang chlorhexidine-nya doang, dia nggak efektif. Jadi disarankan apapun yang mengandung komponen alkohol minimal 60%. Itu bisa membunuh virusnya. Ya, tapi jangan diperdagangkan. Terus ada tambahan nih, kemarin kita lihat-lihat juga ada yang udah mulai ngecuanin alkohol swab. Alkohol swab buat apaan alkohol swab? Alkohol swab itu biasa kita pakai kalau misalkan mau nyuntik. Di tubuh kita ini kan banyak mikroorganisme yang nggak kelihatan nih. Ya banyak kuman-kuman. Ya kita bersihin sebelum kita nyuntik, sebelum kita melakukan tindakan invasif. Bukan buat bersihin handphone ya. Bukan buat bersihin handphone. Gitu loh ya. Jadi jangan jangan di monopoli lah, maksudnya jangan mulai permainan seperti masker gitulah, itu bahaya. That's a dangerous game you're playing, guys. Oke. Next. Ya, sekarang kita masuk di segmen terakhir dan mungkin yang terpenting, tapi ini terakhir hanya untuk di episode ini aja. Nanti kita akan coba episode berikutnya, bahas yang berikutnya kalau memang kalian masih tertarik dengan corona. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman dan orang-orang terdekat kalian. Kalau misalkan memang nanti peminatnya banyak, kita bakal lanjutin kok tetap. Nah, jadi yang terakhir ini adalah kita mau bahas yang terpenting adalah kita mau mengkampanyekan nih. Kita mau mengkampanyekan sesuatu yang udah terjadi duluan di China dan lain negara yang sudah recovered. Kita nggak bilang 100% sempurna sih, cuman dia recovered. Mulai recovered. Nah, itu adalah dengan apa? Yaitu flattening the curve. Ya, nanti flattening the curve itu apa? Kita tunjukin di sini. Nah, jadi flattening the curve itu dia adalah suatu gerakan. Nah, ini kalian harus baca dulu. Jadi ada komponen X dan Y. X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Y itu adalah gambar yang menunjukkan berapa banyak kasus yang terjadi, kasus positif ke corona. Lalu X itu menunjukkan waktu dari pertama kali kasus pertama sampai sekarang. Di antara dua itu, kalian lihat ada garis di tengah, itu adalah kapasitas. Kapasitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan untuk menampung orang-orang yang sakit. Nah, gitu loh. Nah, ketika kita melampaui ya, ketika garis kurvanya melampaui garis ini, kalian coba pikir, bayangin apa yang terjadi. Ketika udah nggak ada tempat buat orang dirawat lagi, kita juga tenaga medis yang jumlahnya sedikit ini kewalahan, kalian boleh cek deh, berapa jumlah penduduk di Indonesia dan berapa petugas medisnya. Ya, nanti kalian bisa bandingkan 1 banding berapa. Nah, itu adalah bayangan kalian, satu petugas medis harus melayani berapa orang. Nah, ketika ini sudah bentuknya vertikal sekali, itu bahaya. Makanya kita nyarinya yang warnanya kuning ini, atau yang horizontal ini. Nah, jadi dengan cara apa nih? Jadi transmisinya tadi melalui droplet yang berjarak 1-2 meter sekali dipatukin. Nah, sekarang nih, pemerintah, nggak cuma pemerintah ya, banyak pihak-pihak yang sedang menggalakkan sistem work from home. Tapi bukan berarti liburan ya, work from home itu sebenarnya nama lainnya aja, nama lain dari self quarantine. Ya, jadi kan karantina diri kalian sendiri, tapi bukan buat liburan. Bukan kemarin, buat pulang kampung, bukan buat mudik ya. Kemarin tuh malah pada liburan ke puncak. Coba tujuannya adalah menjarakkan antara tiap orang. Bukan malah kalian liburan berkumpul di satu tempat. Sama aja sarwakene itu mah. Nah, jadi intinya itu kita mau dijarakin nih. Sampai pandemik ini selesai di Indonesia terutama. Dengan work from home dan juga social distancing ini, gitu loh. Kita bisa membantu untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Dan memang ada, aduh gimana nih, kalau saya harus tetap kerja. Iya, kami pun tetap harus kerja. Iya, kami mengerti. Tapi itu kewajiban. Kami ngerti juga orang-orang yang harus kerja. Nanti buat orang yang memang harus kerja dan bidangnya mungkin bukan di medis, yang memang terpaksa karena harus nyari duit buat tulang punggung keluarga, social distancing itu tadi, jarakin diri kalian minimal 1 meter dari lawan bicara. Jangan tos, nggak usah salaman. Kalau misalkan di lift nggak usah hadap-hadapan, gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah apa? Bukan cuma buat kalian libur. Masa inkubasinya dari penyakit ini adalah 14 hari.
ya. Ketika 14 hari, jadi nggak cuma orang yang sakit doang, kita juga bisa nih orang-orang sehat yang masih muda sebagai carrier. Iya, kita membawa virus itu, tapi kita belum menunjukkan gejala atau tidak sakit. Atau mungkin nggak sakit gitu. sama sekali, bukannya Iya. belum, mungkin kita nggak sakit sama sekali, tapi kita carrier, kita tetap bisa nularin ke orang. Nah, ketika virus itu kan bersifat self-limiting, Iya. dia akan sembuh sendiri. Kalau kalian nggak ada comorbid itu apa? Tuh nanti di bawah. Nah, jadi kalau ketika kalian ada comorbid, ya kalian udah bakal paling flu-flu, terus habis itu sembuh. Tapi buat yang comorbid, kasihan nenek kalian, kasihan orang tua kalian yang punya comorbid. Bayangin kita pergi keluar, kita dan kita nggak tahu kalau kita itu sebenarnya membawa virus. Pulang kita cipika-cipiki sama nenek, sama kakek, sama papa, atau atau saudara yang memang memiliki penyakit bawaan atau penyakit seperti kencing manis, itu mereka itu lebih rentan karena mereka termasuk high risk population ya. Nah, high risk population itu siapa aja nih? Pertama, orang-orang yang sudah berusia lanjut usia. Lanjut usia itu biasanya di atas 60 ya, 59 tahun ke atas. Terus orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit paru seperti orang yang merokok punya penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu juga. Nah, jadi semua orang-orang yang sedang kemoterapi, imunnya turun segala macam itu banyak yang beresiko. Kalian mikirannya bukan buat kalian doang, buat keluarga kalian. Kalian gak ada gejala. Tapi kalau kalian gak social distancing, kalian gak work from home, kalian pergi gak sakit pulang bawa penyakit, kan kasihan yang di keluarga, kasihan yang di rumah. Tujuannya adalah ketika 14 hari ini kita ada di karantina di rumah, tujuannya untuk memutus rantai penyebaran penyakitnya. Jadinya ketika kita 14 hari di rumah, gak ada gejala, semuanya sehat semua. Saya doakan semuanya sehat ya, amin. Nah, habis itu jadi ya udah, dengan work from home ini kita nurunin juga angka-angka kasus baru dan angka-angka kematian, hopefully ya. Jadi kembali lagi ke flattening the curve tadi. Itu gunanya buat ini. Jadi itu loh tujuannya. Bukan untuk liburan, ini loh tujuannya. Jadi ketika kalian di rumah, dia bersifat self-limiting, kalian gak ada gejala, gak ada apa, nanti kalian, tubuh kalian imun sendiri. Nanti tubuh kita bakal menyesuaikan diri dan dia bakal nyediain counter attack. Dia bakal immune terhadap virus ini dan ya hopefully kita jadi bisa nyetopin penyebarannya. Nah, bila ada pertanyaan berikutnya, boleh silakan komen di bawah atau bisa follow our social media, bisa nanya-nanya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari netizen, nanti kita akan kita masukin ke video selanjutnya ya. Atau mungkin Q&A. Okay. Ya, intinya ingat jangan lupa PHBS, perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan, lalu habis itu social distancing, work from home, itu tujuannya ini penting sekali ya. Jadi negara-negara yang udah recovered itu adalah karena mereka flatten the curve dengan cara work from home dan social distancing. Ya. Bukan karena disembuhkan oleh petugas medis, tapi karena ini. Jadi, mari kita ajak kalian semua, kita imbau kalian semua untuk we need you to do this with us. Ya, do this with us gitu loh. Kami terpaksa harus keluar juga, cuman kita minta kalian to do this with us gitu loh. Ya, jadi kita mengimbau, kita ngajak kalian untuk mari kita bersama-sama fight corona. Dan semoga semuanya sehat terus dan selalu. Dr. Kenny signing out.